Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Semua udah puji Tuhan, semua udah lompat tadi buat Tuhan Yesus. Nah sekarang kita mau siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk dengar firman Tuhan ya. Semuanya sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah melindungi kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan, kami sudah bernyanyi buat Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan atas segala yang kami kerjakan di dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu akan dengar firman Tuhan. Tuhan yang tolong kami untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa mengerti, memahami, bahkan kerjakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya sebentar kita mau dengar firman Tuhan. Tadi kita sudah banyak puji Tuhan, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Jadi adik-adik ambil posisi yang baik, duduk yang baik, mulutnya dijaga. Kita mau serius dengar firman Tuhan ya. Firmannya gak lama kok. Nah adik-adik kakak mau tanya nih, siapa adik-adik yang pernah lupa? Tunjuk tangan. Ada gak adik-adik pernah lupa? Ada mungkin yang jawab, ada kak aku pernah lupa, atau aku orangnya pelupa kak, aku sering lupa. Wah bahaya kalau kita sering lupa. Nah adik-adik yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita melupakan sesuatu, benar enggak ya? Hari ini kita mau belajar tentang berterima kasih. Pernah enggak kita dikasih sesuatu sama seseorang, tapi kita lupa bilang makasih? Pernahkah kita diberkati oleh seseorang, tapi kita lupa bilang makasih? Bukan karena kita enggak pernah ngucapin terima kasih, tapi karena senangnya kita lupa bilang makasih. Kita fokus sama apa yang kita dapat, apa yang kita nikmati, tapi kita enggak berterima kasih. Kita enggak mengucap syukur. Enggak cuma sama orang adik-adik yang dikasihi Tuhan, sama Tuhan pun kita sering lupa. Kita lupa berterima kasih, kita lupa mengucap syukur. Ada kisah di Alkitab adik-adik, di mana Tuhan mengatakan seperti ini. Di manakah yang 9 itu, apakah mereka tidak datang untuk mengucap syukur? Adik-adik ini kesannya kayak Tuhan Yesus pengen suatu balasan ya, tapi sebetulnya enggak. Tuhan bukan menginginkan balasan, karena apa yang kita dapat dan kita mau berterima kasih sama Tuhan, kita enggak bisa balas. Dengan apa coba kita bisa balas Tuhan? Dengan uang? Uang punya Tuhan. Dengan apa kita mau balas Tuhan? Dengan barang-barang kita? Itu semua berkat Tuhan. Karena Tuhan berkati mama papa kita, makanya kita punya barang-barang bagus. Pakaian adik-adik, sepatu adik-adik, semua yang ada sama kita itu adalah berkat Tuhan. Lalu apa yang kita mau kasih sama Tuhan untuk balas kasih Tuhan? Tidak ada. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kasih tahu lewat cerita ini, ternyata adik-adik cuma sedikit orang yang bisa mengingat kebaikan seseorang, atau cuma sedikit orang yang bisa mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidupnya dan berterima kasih. Banyak orang yang diberi, banyak orang yang diberkati, tapi tidak semua orang bisa bersyukur, bisa berterima kasih. Adik-adik, kalau adik-adik kasih sesuatu sama orang lain, kakak percaya deh, pasti senang kalau mereka itu bilang makasih ya buat berkatnya, Tuhan Yesus memberkati, pasti senang. Kita nggak perlu dibalas, kita dengar kata-kata itu aja kita udah senang. Nah adik-adik, ada satu cerita di dalam Alkitab, kalau kita buka di dalam Lukas pasal 17, ayat yang ke-11 sampai yang ke-19, nanti adik-adik bisa baca, judulnya adalah ke-10 orang kusta. Adik-adik, waktu Tuhan Yesus ada dalam perjalanan menuju Yerusalem,
Nah, dia lewati beberapa kota. Dia lewati Samaria dan juga Galilea. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus lewat, biasanya ya kalau kita baca Alkitab, orang pasti langsung dengar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia itu udah lakuin banyak sekali mujizat. Tuhan Yesus itu udah banyak lakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, 10 orang kusta ada di kota ini. Ada yang dikasihi Tuhan ketika mereka dengar ada Tuhan Yesus sedang lewat, mereka berjalan. Mereka jalan lalu mereka berteriak. Dari jauh mereka udah teriak. Kenapa dari jauh mereka teriak? Karena adik-adik mereka sakit kusta. Mereka itu ditolak di mana-mana. Pernah enggak adik-adik kita ditolak di mana-mana? Ada satu perkumpulan teman-teman kita enggak diterima di situ. Mungkin teman-teman kita bilang, sana pergi, kamu nggak bisa di sini. Kita nggak senang kamu di sini. Sakit ya adik-adik, sakit kan hati kita. Nah, orang-orang kusta ini, 10 orang kusta ini, nggak ada yang mau deket-deket sama mereka. Nggak ada yang mau rawat mereka. Karena sakit mereka itu sakit kusta, itu bisa menular. Bau sekali adik-adik. Nah, ketika mereka dengar Tuhan Yesus, mereka teriak, Yesus, mereka bilang seperti itu. Ya mereka teriak, mereka katakan, Guru, kasihanilah kami. Mereka sadar mereka itu sakit kusta, jadi mereka jauh-jauh. Bagus enggak mereka? Bagus. Karena apa? Mereka menyadari mereka ini bisa menularkan penyakit, satu. Yang kedua, mereka merasa mereka ini enggak pantas. Tidak layak. Tidak layak dekat sama orang, apalagi dekat sama Tuhan Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus lihat mereka, Tuhan Yesus bilang gini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Yang kedua yang baik dari orang-orang kusta ini, 10 orang kusta, mereka taat. Mereka enggak mikir gini, loh kok Tuhan Yesus suruh pergi kami ketemu sama imam-imam sih? Kan saya belum sembuh, saya belum boleh dekat-dekat sama orang, apalagi sama imam, saya pasti ditolak. Mereka enggak seperti itu. Ketika Tuhan Yesus bilang, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, mereka langsung berangkat. Mereka taat. Ya, yang pertama mereka menyadari diri mereka tidak layak. Yang kedua mereka taat. Baik kan adik-adik? Baik. Luar biasa mereka taat. Dan ketika mereka masih di tengah jalan, mereka lihat diri mereka sudah sembuh. Mereka bersuka cita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, orang yang udah lama sakit, orang yang udah enggak berteman sama banyak orang yang udah sendiri di dalam hidupnya, enggak diterima, diejek, ditolak di dalam hidupnya, ketika dia dapati dirinya sudah sehat, berarti dia akan punya teman, mereka senang. Mereka senang. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Yang terjadi adalah ketika mereka sudah sembuh, hanya 1 orang yang kembali kepada Tuhan Yesus. 10 orang yang sudah sembuh, mereka sama-sama sakit kusta, tapi cuma 1 orang yang ingat sama Tuhan Yesus. Dia ingat sama Tuhan Yesus, dia kembali lagi, lalu dengan sambil memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dia datang kepada Tuhan, kemudian dia tersungkur. Tersungkur artinya dia sujud. Dia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur. Nah, ketika Tuhan Yesus lihat orang ini, Tuhan Yesus tanya, loh kemana yang 9? Kok mereka enggak datang berterima kasih? Kenapa hanya orang ini yang datang? Padahal mereka juga disembuhkan. Adik-adik, apa yang kakak mau bilang hari ini? Apa yang kita mau belajar hari ini? Ada yang dikasihi Tuhan, kita enggak bisa balas kasih Tuhan. Yang Tuhan mau kita datang sama Tuhan Yesus, berterima kasih, mengucap syukur. Jangan karena udah seneng kita lupa Tuhan.
Kakak percaya orang-orang 9 orang yang sudah disembuhkan ini, mereka saking bersukacitanya mungkin mereka langsung datang ke keluarga mereka. Mama, papa, aku sudah sembuh. Mungkin mereka datang kepada teman-teman mereka. Mereka bilang, aku udah sembuh, aku udah bisa bareng-bareng sama kalian, udah bisa main bareng kalian. Tapi yang satu orang ini yang pertama kali diingat adalah siapa yang sudah memberi kesembuhan. Adik-adik, kita nggak perlu sakit dulu baru disembuhkan Tuhan Yesus, baru kita berterima kasih. Kita nggak perlu kehilangan sesuatu dulu, baru Tuhan berkati, baru kita bilang Tuhan makasih. Kita nggak perlu adik-adik yang dikasihi Tuhan dapat sesuatu yang wow menurut kita, dapat sesuatu yang kita mau, kayak baju baru yang aku mau, HP baru yang aku mau, tablet baru yang aku mau, baru kita bilang Tuhan makasih. Adik-adik, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tapi kita lupa berterima kasih. Bangun tidur berterima kasih enggak sama Tuhan? Mau makan berterima kasih enggak sama Tuhan? Mau tidur, kita udah lewatin 1 hari sama Tuhan Yesus, berterima kasih enggak sama Tuhan Yesus? Nah, kadang lupa kan? Karena menurut kita biasa aja. Oh, hari ini aku mau makan. Oh, hari ini aku udah bangun aja langsung. Oh, hari ini aku sudah mau tidur, langsung tidur. Enggak adik-adik, kita belajar melihat, kita belajar merasakan bagaimana Tuhan dalam setiap detik-detik hidup kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Bayangkan, untuk apa mainan baru, untuk apa baju baru, untuk apa tas baru, untuk apa handphone baru, kalau kita nggak dikasih napas sama Tuhan, nggak ada artinya. Makanya waktu bangun bilang Tuhan makasih, Tuhan sudah berikan aku kehidupan. Aku percaya hari ini Tuhan berkati hidupku. Kalau adik-adik bangun tidur, lihat mama papanya, lihat adeknya, lihat abangnya, lihat kakaknya bilang, Tuhan makasih, Tuhan masih mempertemukan aku dengan orang tuaku, dengan abang-abangku, dengan keluargaku. Kita nggak bisa beli nafas adik-adik. Maka daripada itu kita bersyukur, gimana aku bertemu sama Tuhan. Kak, kalau orang kesakit kusta itu kan dia langsung temuin Tuhan Yesus. Gimana cara kita berterima kasih sama Tuhan? Berdoa, bilang Tuhan makasih. Tuhan, aku mengucap syukur karena Tuhan sudah banyak berbuat baik kepadaku, kepada keluargaku, dan kepada orang-orang yang aku kasihi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang bersyukur. Hari ini kita belajar tentang berterima kasih. Jangan pernah lupakan segala hal dalam hidup kita itu pemberian Tuhan. Ya, ada yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan mau kita ingat Tuhan yang sudah memberikan kita segala sesuatu, kita berterima kasih, kita bersyukur, dan kita memuliakan Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, ini jadi kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita masih kecil, kita harus belajar dari sekarang. Oh, semua karena Tuhan Yesus. Aku harus berterima kasih sama Tuhan Yesus. Supaya Tuhan lebih lagi memberkati hidup kita. Puji Tuhan, ini yang jadi kebenaran firman Tuhan buat kita. Kita belajar berterima kasih sama Tuhan ya. Kita belajar bersyukur sama Tuhan. Kita belajar berdoa sama Tuhan. Bersyukur buat nafasmu, bersyukur buat berkat-berkatmu, dan bersyukur buat keluargamu, orang tuamu, abang, kakak, adikmu, bersyukur buat semuanya. Puji Tuhan, sama-sama kita berdoa, kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami minta ampun sama Tuhan kalau kami melupakan ada banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami.
Ajari kami Tuhan, ingatkan kami untuk kami senantiasa bersyukur, berterima kasih buat segala yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong kami, sekalipun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan bekerja mengingatkan kehidupan kami. Sehingga kami jadi anak-anak yang disukai Tuhan, sehingga kami jadi anak-anak yang diberkati Tuhan, sehingga kami jadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Inilah hidup kami sudah dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan adik-adik, ini yang jadi kebenaran firman Tuhan. Terus semangat di dalam melayani Tuhan, terus semangat di dalam memuji Tuhan, terus semangat di dalam beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.